Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Deatri Amanda nomor absen 9, Rizka Anasya Fitri nomor absen 24, dan Yovani Kizia nomor absen 29. Di video ini kami akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. So, jangan sampai di skip ya. Selamat menonton! Topik pembahasan kita yang pertama adalah sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Untuk mengetahui sumber historis ini, kita dapat menelaah dari sila yang pertama sampai dengan sila yang kelima. Sila yang pertama berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa. Kita tahu sejak zaman dahulu kala hingga pada titik ini Indonesia sudah merdeka, bangsa Indonesia telah hidup berdampingan dengan agama. Ada agama Hindu, agama Buddha, agama Islam, dan juga Kristen. Artinya Tuhan telah ikut dalam mengukir sejarah Indonesia. Selain itu, sistem religi yakni agama bagi seluruh dunia termasuk Indonesia memegang peranan yang sentral dalam pendefinisian sistem filsafat. Kemudian ketika kita berbicara tentang sila kedua yang membahas tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, kita dapat mengingat kembali bahwa perjalanan Indonesia sampai ke titik kemerdekaan bukanlah perjalanan yang singkat dan mudah. Dalam perjalanan yang panjang tersebut, pastinya Indonesia menerima banyak pengalaman yang begitu berharga. Salah satunya adalah nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan ini mengandung makna tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, hal ini tampak jelas terlihat ketika Indonesia sudah merdeka. Mengapa demikian? Karena setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, kita dapat melihat bahwa bangsa Indonesia memiliki banyak peningkatan dalam hal nilai kemanusiaan. Di antaranya, bangsa Indonesia memiliki wawasan global yang lebih meningkat, memiliki komitmen terhadap ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial, serta pada pemulihan hak-hak asasi dalam suasana kekeluargaan kebangsaan Indonesia. Nah, berbicara tentang sila ketiga yang membahas tentang persatuan Indonesia, kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang besar. Negara ini mewadahi banyak sekali warisan dari kerajaan-kerajaan tertentu, seperti Kerajaan Majapahit, Mataram, dan sebagainya. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara yang majemuk akan sosial, kultural, dan teritorial. Namun semua ini tidak menjadi penghalang bagi bangsa Indonesia untuk merefleksikan kesatuan di antara keberagaman dan perubahan-perubahan yang ada. Selanjutnya sila keempat yang berbicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebelumnya kita tahu bahwa Indonesia ini dikuasai oleh kerajaan-kerajaan besar. Nah, kerajaan-kerajaan tersebut sebelumnya dipimpin oleh raja yang otokratis. Namun seiring dengan berjalannya waktu, nilai-nilai demokratis dalam taraf tertentu sudah berkembang dan dipraktikkan dalam budaya Nusantara. Contohnya adalah hak untuk protes terhadap peraturan raja yang dianggap tidak adil atau hak untuk melengsarkan raja dari kekuasaannya. Kemudian setelah kemerdekaan, kita mengenal istilah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat untuk mencerminkan demokrasi. Dan yang terakhir, sila kelima yang membahas tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah mencatat bahwa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Mengapa demikian? Karena masyarakat yang adil dan makmur ini adalah impian bangsa Indonesia yang berkobar sejak ratusan tahun lamanya. Dan untuk mencapainya, pahlawan Indonesia mengorbankan dirinya untuk mati di medan perang. Topik pembahasan yang kedua adalah sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, untuk mengetahui sumber sosiologis ini, kita harus mengklasifikasikannya menjadi dua kelompok. Ada kelompok masyarakat awam dan kelompok masyarakat akademis. Masyarakat awam memahami Pancasila sebagai pedoman hidup atau kearifan lokal yang terdapat di dalam agama, adat istiadat, atau budaya yang berada di Indonesia. Contohnya seperti ini, dalam konteks agama, masyarakat Indonesia itu dikenal religius, mulai dari perkembangan kepercayaan animisme, dinamisme, politeistis, hingga monoteis. Contoh lainnya adalah kearifan lokal suku Baduy yang menyimpan padi di lumbung untuk mengatasi masa paceklik, yaitu masa kekurangan pangan. Kelompok kedua adalah kelompok masyarakat ilmiah akademis, yaitu kelompok yang memahami Pancasila dengan teori-teori yang bersifat akademis.
Salah satunya adalah Noto Nagoro, yaitu guru besar di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Beliau berpendapat bahwa Pancasila merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Maksudnya adalah sila 1 sampai dengan sila kelima merupakan satu kesatuan yang saling mengisi dan bersifat koheren satu sama lain. Setelah kita membahas tentang sumber historis dan sumber sosiologis, topik yang ketiga adalah sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Topik ini akan diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, PPKI, dan Kuliah Umum Soekarno, dan kelompok kedua adalah argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie pada tanggal 1 Juni 2011. Nah, kelompok 1 ini lebih membahas tentang sila pertama sampai dengan sila yang kelima secara filosofis. Pada kuliah umum di Istana Negara, Soekarno membahas sila yang pertama sebagai konsep yang dapat diterima semua golongan agama di Indonesia dan tidak akan dapat dihapuskan dari Pancasila. Kemudian Soekarno melanjutkan bahwa sila kedua merupakan upaya untuk mencegah rasa nasionalisme yang berlebihan. Kemudian selanjutnya, melalui penafsiran dari beberapa ahli, Soekarno menyimpulkan dalam sila yang ketiga bahwa bangsa hidup dalam satu kesatuan yang kuat dalam sebuah negara dengan tujuan yang sama pula. Dan dalam sila yang keempat, demokrasi bukan sekedar alat teknis melainkan jiwa pemikiran dan perasaan Indonesia. Yang terakhir, pada sila yang kelima, Soekarno menjabarkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan keharusan karena sila ini adalah amanat dari para leluhur dan para pejuang yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, sedangkan kelompok kedua ini lebih seperti menyuarakan kembali pentingnya Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia di era reformasi. Nah, kelompok ini diwakilkan oleh pidato Habibie pada tanggal 1 Juni tahun 2011. Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dibahas, dan apalagi diterapkan, baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi, justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Makna yang terkandung di dalam pidato tersebut yang pertama, kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia dalam dinamika sejarah sistem politik Indonesia. Yang kedua, faktor-faktor perubahan yang menimbulkan pergeseran nilai dalam kehidupan bangsa sehingga diperlukannya reaktualisasi. Yang ketiga, penegasan kembali tentang makna penting dari reaktualisasi. Dan yang terakhir, perlunya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa. Nah, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat ini juga dapat kita lihat dari kesepakatan penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara. Contohnya apa aja? Contohnya itu seperti bendera Indonesia kita warnanya merah putih, bahasa negara kita adalah bahasa Indonesia, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila, serta lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Pada dasarnya, dalam berfilsafat, kita akan terus mempertanyakan sebuah kebenaran dan juga solusi dari problematika hidup yang sedang kita hadapi. Manusia yang sedang berfilsafat adalah manusia yang selalu mempergunakan akalnya dalam hal apapun untuk mencari sebuah solusi atau mencoba mencari kebenaran demi tercapainya kebijaksanaan dalam kehidupan. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa manusia yang berfilsafat itu adalah manusia yang cenderung akan taat terhadap hukum dan akan disiplin dalam menjalankan kehidupannya. Selanjutnya adalah dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika sebagai berikut. Pada masa era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis Kronslag.
Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencana berdirinya negara Indonesia yang merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ide tersebut ternyata mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, terutama dalam sidang BPUPKI yang pertama. Namun, ide tersebut belum diuraikan secara rinci, lebih menggunakan adagium politik untuk menarik perhatian dalam anggota sidang dan bersifat teoritis. Pada masa itu, Soekarno lebih menekankan Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Atas dasar inilah, Soeharto mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi penataran P4. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Untuk tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat, yang pertama adalah kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal yang mengembangkan usaha dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Yang kedua adalah komunisme, di mana komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal-hal berikut. Yang pertama adalah hakikat sila ketuhanan, terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya, setiap makhluk hidup termasuk warga negara harus memiliki kesadaran yang otonom di satu pihak dan kesadaran sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukan. Artinya, kebebasan selalu dihadapkan pada tanggung jawab dan tanggung jawab tertinggi adalah kepada Sang Pencipta. Yang kedua adalah hakikat sila kemanusiaan, di mana manusia sebagai monopluralis yang terdiri dari 3 monodualis, yaitu susunan kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. Yang ketiga adalah hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Tanah air real adalah bumi tempat orang dilahirkan. Tanah air formal adalah negara bangsa yang berundang-undang dasar, sedangkan tanah air mental bukan bersifat teritorial karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan imajinasi yang dibentuk dan dibina oleh ideologi atau seperangkat gagasan vital. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah, artinya keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat. Yang kelima adalah hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Selanjutnya adalah urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat, di mana yang pertama adalah meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat mampu membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu menghadapi berbagai ideologi dunia. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
di mana yang keempat adalah Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bahasa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Atas dasar Pancasila sebagai sistem filsafat akan menjadikan manusia sebagai insan yang beragama dan mendalam pikirannya yang dapat menghasilkan perilaku yang indah dan lembut yang kemudian akan bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Nah, itu dia presentasi dari kelompok kami terkait dengan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelumnya, kami mohon maaf ya atas kesalahan kami dalam presentasi. Makasih banyak semuanya.